Hai teman-teman, salam solusi. Sekarang kita akan mencoba memperbaiki setrika ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk kita lanjut terus, salam solusi. Pertama-tama kita cek dulu apakah setrika ini bisa menyala apa tidak. Nah, ini sudah dicolokkan ya teman-teman ya, tapi tetap tidak bisa menyala. Jadi bisa dikatakan bahwa setrika ini mati total. Nah, sekarang kita bongkar dulu setrika ini teman-teman ya. Dan untuk cara membongkarnya yang lebih full bisa ditonton videonya yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman ya. Nah, setelah dibongkar kita cek dulu apakah kabel-kabel ini putus atau tidak. Mungkin barangkali salah satu dari kabel ini putus ya teman-teman ya. Jadi kita harus membuka bagian yang lebih dalam lagi ya teman-teman ya, sehingga kita bisa mengecek apakah kondisi kabel ini baik atau tidak. Dan kita akan menggunakan multitester untuk mengecek kelayakan dari kabel-kabel di setrika ini teman-teman. Sekarang kita tes dulu elemen pemanasnya ya teman-teman ya, yang melingkar seperti huruf U ini adalah elemen pemanasnya. Kita cek dari ujung ke ujung seperti ini teman-teman. Nah, oke. Ini gerak ya testernya ya, testernya gerak ya teman-teman ya. Berarti ini masih dalam kondisi baik. Ini setrika sebenarnya masih dalam kondisi baik ya teman-teman ya, alias baru. Nah, tapi kenapa rusak? Nanti kita cek dulu kenapa seperti itu ya. Sekarang kita tes fuse-nya ya teman-teman ya. Fuse itu bagian yang kabel putih. Kita cek seperti ini. Nah, jadi fuse-nya sepertinya putus teman-teman. Mungkin ini masalahnya. Jadi kita akan coba menyambungkan ya teman-teman ya. Cara menyambungnya mudah sekali teman-teman ya. Kita dicek dulu aja. Kita buka dulu. Ini bagian dari klem fuse-nya ya, kita buka ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengeceknya teman-teman. Jadi kita bongkar saja ya teman-teman ya. Ini blungsungan kainnya atau blung selongsong dari kabelnya kita langsung bongkar saja teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah kita bongkar, tinggal kita cek menggunakan multitester lagi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini putus ya teman-teman ya, testernya tidak ada pergerakan, jadi harusnya seperti ini teman-teman ya, ada pergerakan, jadi ini putus teman-teman ya. Kita sambung saja ya teman-teman ya. Lebih baik juga diganti, tapi kalau kita tidak bisa membelinya, jadi kita tinggal menyambungnya saja teman-teman. Cara nyambungnya seperti gimana? Nah, kita potong dulu ya teman-teman ya, yang putus ini. Ini terjadi karena pada saat melakukan setrika biasanya para ibu-ibu setelah selesai tidak mematikan setrikanya ya teman-teman ya, atau temperaturnya dibiarkan panas lalu dicabut teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita langsung sambung saja kabel yang sudah tadi kita putus, lalu buang komponen yang putus tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, langsung disambung ya teman-teman. Langsung kita coba saja menggunakan tester apakah bisa atau tidak. Nah, oke teman-teman ya, ada pergerakan di multitesternya seperti ini teman-teman ya. Berarti ini sudah menyambung ya teman-teman, bisa kita gunakan untuk menyetrika. Nah, langsung saja setelah itu kita pasang lagi ya teman-teman ya, selong-selongannya kita masukkan lagi. Dan biar lebih aman, nanti kita akan menambahkan laban ya teman-teman ya. Setelah selong-selongannya kita pasang, langsung kita laban ya teman-teman ya, supaya kabel yang tadi kita putus tidak kena bodi dari setrika teman-teman, jadi lebih aman ya teman-teman ya. Kita harus safety dalam menggunakan alat elektronik teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung pasang saja ya teman-teman ya.
Nah, karena kabelnya ini sudah kita pendekkan, jadi kita tidak usah memasukkan kabel di klem-kleman ini teman-teman ya. Langsung saja kita taruh kabel, kita pasang kabel seperti memasang tadi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa diingat-ingat, jangan sampai kabelnya terbalik teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman ya, dalam pemasangan seperti ini kita harus sabar teman-teman ya. Jangan sampai gampang emosi teman-teman. Ini hanya setrika ya. Jadi jangan gampang panas teman-teman. Harus banyak lebih sabar ya teman-teman ya. Nah, kita akan memasang setrika ini teman-teman ya. Kita akan memasangnya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara memasang dari setrika ini. Nah, untuk yang membongkarnya tadi teman-teman bisa lihat di video saya yang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba memasangnya kembali teman-teman. Cara pasangnya kita masukkan satu demi satu teman-teman ya. Nah, cara ini bisa dilakukan teman-teman di rumah ya, jika teman-teman mempunyai multitester. Jadi tidak perlu keluar biaya untuk memperbaiki setrika ya teman-teman ya. Dan untuk ilmunya ini teman-teman tidak usah membayar ya teman-teman ya. Teman-teman cukup beri subscribe dan like ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di share video ini biar semua orang tahu bagaimana cara menservis setrika yang mati teman-teman. Dan kabel seperti ini teman-teman ya, teman-teman janganlah sampai terbalik karena nanti bisa konslet ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat-ingat ketika teman-teman membuka setrikanya, jangan sampai lupa cara memasangnya lagi ya teman-teman ya. Putih di tempat yang mana, merah di tempat yang mana, dan kuning di tempat yang mana teman-teman ya. Jangan sampai terbalik. Dan teman-teman harus ingat letak dari posisi kabelnya teman-teman. Dan sekarang kita akan mencobanya teman-teman ya, sebelum kita pasang bagian yang atas, apakah setrika ini sudah bisa atau tidak. Nah, kita colokkan lagi. Setelah itu ini temperaturnya kita pasang ya teman-teman ya. Kita colokkan dulu. Nah, oke teman-teman ya, ini hidup ya teman-teman ya, karena lampu indikatornya menyala. Jadi setrika ini sudah hidup lagi teman-teman. Tadi yang awalnya mati total, sekarang sudah bisa hidup lagi teman. Nah, sekarang kita tinggal memasangnya, memasang bagian atasnya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pasang lampu indikatornya di tempatnya, di tempat yang semestinya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman ya, dalam memperbaiki sesuatu kita harus bersabar ya teman-teman ya. Jadi jangan menggunakan emosi ketika gagal. Nah, sekarang kita sedang menonton Piala Dunia U17 ya teman-teman ya, Indonesia versus Ekuador ya teman-teman. Nah, sambil nonton, sambil kita memperbaiki setrika ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa karena video ini gratis ya teman-teman ya, jadi saya minta tolong pada teman-teman jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di-share juga biar teman-teman tahu bagaimana cara memperbaiki setrika yang low budget ya teman-teman ya. Kita pasang bagian atasnya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan memasang bagian belakangnya dulu. Ini blur sekali teman-teman ya pasangnya. Oke, setelah itu kita pasang lagi satunya teman-teman. Jadi ketika video ini saya buat, saya juga sedang menonton Piala Dunia U17 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang pengatur temperaturnya ya teman-teman ya. Kita taruh di bagian yang paling low teman-teman. Jangan sampai setrika ini pada saat nyalakan posisi hidupnya. Kita bagian yang paling min ya, paling low ya teman-teman ya.
Sekarang kita taruh. Nah, ini semuanya harus bisa masuk di tengah-tengah ini teman-teman. Gampang sekali seperti ini, dan lalu kita tekan saja ya teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, ini sudah bisa digunakan teman-teman. Jadi mudah sekali ya teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu membayar untuk tahu cara menservis setrika ketika mati total ya teman-teman ya. Cukup bantu channel kita dengan subscribe, like, serta share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam solusi. Nah, sekarang kita pasang bagian belakangnya teman-teman. Oke, lalu kita kencangkan dengan menggunakan tray plus ini teman-teman. Oke teman-teman, nah kita langsung kencangkan saja. Nah, sekarang kita tinggal mencobanya lagi ya teman-teman ya. Kita hidupkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lampu indikatornya hidup, berarti setrika bisa digunakan lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bantu channel kita dengan subscribe, like, serta share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam solusi.